Kita ketahui Pak Aguan ini lahir procot sudah di NKRI. Beliau lahir di Sumatera ya. Nah, di Sumatera. Begitupun Nabi Muhammad ketika itu juga lahir di Mekah. Begitupun Quraisy yang lain. Kalau Anda hubung-hubungan Pak Aguan ini yang notabene etnis Tionghoa, turunan ke atas yang leluhurnya adalah daratan Cina, bukankah Nabi Muhammad sendiri turunan Nabi Ismail yang notabene bukan orang Mekah asli? Apa bedanya? Gitu loh. Kalau kita paham, makanya Nabi Ismail waktu itu dibawa ibunya ke Mekah, nggak ada orang, akhirnya keluar air Zam-Zam. Anak kecil juga tahu. Ini para penggemarnya Khalid ini. Ngaji bareng ya, ngaji sejarah. Jadi kalau Anda hubungkan dengan penjajahan, dari mana penjajahan? Pak Aguan tadi saya bilang orang Indonesia asli, lahir di Indonesia. Kita bicara hal-hal yang disepakati dulu, biar konten saya itu isinya nggak seperti saya memaksakan kamu untuk memahami apa yang saya pahami. Enggak, kita sepakati dulu. Yang pertama, dua orang ini getol sekali membela Pak Aguan. Itu hitam putih ya. Jelas itu, tidak perlu kita berpolemik kamu kubu siapa, ya kenyataannya seperti itu. Perkara apa motivasinya kita tidak bicara itu, sehingga kita tidak perlu berdebat. Menurut kamu begini, menurut saya begitu, nggak penting itu ya. Jadi yang pertama kita selesaikan dua orang ini, Gus semua ini, Gus Wesi sama Gus Rofi ini pembela Pak Aguan, pembela PIK 2. Itu kita sepakat, mau salamat namanya itu. Kemudian di bagian kedua, mungkin maksudnya adalah kalau ada orang menggugat, oh Pak Aguan bukan orang Indonesia asli. Ya gimana bisa tidak disebut orang Indonesia asli? Lahirnya aja di Indonesia, kan begitu. Sehingga bukan penjajah, orang Indonesia asli gitu. Pribumi lah mungkin maksudnya ya. Kalau ada yang menggugat, oh tapi dia kan leluhurnya Tionghoa. Loh, Rasulullah dulu leluhurnya bukan orang Mekah gitu. Kan begitu ya, bawa Rasulullah lah. Tapi kita sepakat Rasulullah itu orang Mekah gitu. Padahal leluhurnya juga bukan orang Mekah begitu. Mungkin maksudnya ke situ ya. Jadi Aguan orang Indonesia itu ya sama sebagaimana Rasulullah orang Mekah. Walaupun leluhurnya memang tidak berasal dari tempat itu. Seandainya orang ini saya tahu dia misalnya alim gitu atau ngerti ilmu agama sedikit aja gitu, ya bisa baca kitab lah, mungkin saya tanggapi serius. Tapi saya ngelihat penampilannya Gus Usi ini kan ya itu aja usi terus apalagi. Artinya saya nggak ngelihat orang ini layak ditanggapi secara ilmiah kalau masalah itu. Jadi ya bebas aja Pak ngomong begitu ya, bebas nggak murtad juga. Jadi ya kadang-kadang kita kan bersikap atas pengetahuan kita tuh. Kalau orang nggak ngerti itu pistol, dia nggak ngerti itu berbahaya, kan dia nggak takut sama pistol itu. Paling dia selempang-selempangan aja. Kalau dia nggak ngerti cairan itu cairan beracun atau cairan air keras, ya dia siram-siram ke mukanya, namanya nggak ngerti. Ya semoga bukan cairan keras gitu ya. Artinya semoga aman gitu. Ya saya doakan saja. Karena apa yang perlu ditanggapi gitu. Intinya kan mau bela Pak Aguan dan mungkin karena Gus gitu sehingga harus agak islami pembelaannya. Biasanya orang kalau mengerti hukum itu kalau mau beribrah ke Nabi itu biasanya hadisnya gitu kan. Atau sikap Rasulullah gitu. Ini agak-agak unik ini. Bukan unik sih, aneh ya. Orang digugat kewarganegaraannya misalnya dipertanyakan, dia bukan orang asli sini, dia pendatang, udah langsung dihantam dengan Rasulullah juga begitu. Waduh. Ya Pak, iya. Iya, sebetulnya ngebela Pak Aguan juga nggak mesti gitu-gitu amat lah. Saya kira itu amatir sekali. Mungkin merasa itu yang bisa dijual. Oh ini Gus, ini ngerti agama, ini ahli agama, ini dari ulama ya. Tapi ulama itu nggak asal kecelok Gus lalu ulama Pak. Nggak ada, nggak sinergis panggilan Gus dengan keilmuan itu. Kalau sekarang apalagi di YouTube, saya aja dipanggil Gus, begini-begini aja dipanggil Gus ya. Jadi udah nggak ada Gus itu dengan keilmuan itu, nggak ada hubungan ya. Tukang bikin konten settingan ngejar-ngejar dukun sate ya Gus semua itu.
konten hiburan ada dukun santet digebuk orang direndam di air itu gus-gus semua. Coba lihat yang tukang rukiah itu gus-gus semua, itu ada yang ngaji aja nggak bisa tapi dipanggil gus. Jadi gus itu sudah nggak ukuran ya, nggak ukuran orang ngerti ilmu ya, nggak ada begitu ya. Mungkin dulu iya, dulu, sekarang udah nggak. Jadi begitu. Cuma hampir terlupa saya, bagian terpentingnya adalah kalau misalnya asal lahir di sini walaupun leluhurnya orang luar maka disebut orang Indonesia, ya berarti Ba'alawi juga bukan imigran lah kalau begitu ya, pribumi lah kalau begitu. Jadi kalau ada yang menggugat Ba'alawi bukan warga Indonesia itu ya gimana sih? Itu brojolnya bukan hanya yang sekarang, Pak. Bapaknya juga udah lahir di sini, kakeknya udah lahir di sini. Kalau Pak Aguan mungkin bapaknya nggak lahir di sini mungkin. Apa khusus Ba'alawi lain lagi? Bahkan begini Pak, ini bedanya. Ini bedanya usi-usi dan yang lain. Orang ya, yang misalnya tidak terima ketika mengatakan Ba'alawi itu bukan pribumi atau apa, Ba'alawi itu seolah-olah digugat dia statusnya sebagai warga negara Indonesia, digugat gitu. Nggak ada Pak yang bawa-bawa Rasulullah aja lahirnya di Mekah, leluhurnya. Nggak ada yang berpikir sejauh Bapak itu. Kenapa? Karena kita tahu etika Pak, kita tahu akhlak, kita mengerti kalau bawa nama Rasulullah itu di bagian apa kira-kira gitu Pak ya Gi. Gitu. Kalau Bapak tidak mengerti ya Gus, kalau Gus tidak mengerti ya mau diapain lagi, ya bebas-bebas aja ya. Jadi kalau berhujah membawa-bawa Rasulullah itu berarti orang berilmu namanya. Dia hadis Rasulullah bagaimana, itu namanya berhujah. Kenapa Anda begini, kenapa Anda begitu? Padahal Rasulullah saja melarang seperti ini, atau Rasulullah tidak menyuruh begini. Nah, begitu Pak. Itu pun biasanya ya kalau di tingkat yang lebih tinggi itu dia sebutkan ini menurut siapa, yang mengistimbatkan begitu menurut siapa. Itu Pak. Karena kalau sudah beribrah ke Rasulullah itu kaitannya kita memahami hadis, entah perilaku Rasulullah, entah ucapan, entah kebijakan atau ketetapan. Tapi kalau yang diangkat-angkat adalah Rasulullah lahir di Mekah dan leluhurnya ke atas ya sampai Nabi Adam Pak, ya bukan orang Mekah juga. Untuk bela Pak Aguan, ya kayaknya emang Bapak itu kelakuannya begitu ya. Artinya nggak ada orang berpikir sejauh itu kayaknya Pak ya. Bapak aja udah paling top itu. Bahkan ya tadi itu ketika ada Muhyiddin tidak terima kalau Ba'alawi ini imigran, ini bukan Indonesia asli atau apa. Nggak ada yang lalu mengatakan dulu Rasulullah aja kita bilang orang Mekah kok. Rasulullah mengatakan dirinya orang Mekah kok. Padahal leluhurnya juga bukan orang Mekah, leluhur ke atasnya gitu. Nggak ada yang berhujah begitu Pak. Ya tapi ya mungkin menurut Bapak, kalau untuk Bapak nggak apa-apa ya, untuk Bapak mungkin nggak apa-apa ya. Karena kalau nggak dengan itu gimana lagi caranya? Allahumma